Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya dari mata kuliah Non-Destructive Testing. Tapi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adam Pradana Syahdan dengan NIM 1104220029 dan di sini saya memiliki judul di mana pengembangan sistem non-destructive testing berbasis ultrasonic testing untuk deteksi retak mikro pada pipa baja industri. Oke, lanjut saja di penjelasan di mana saya memiliki latar belakang, urgensi dan tujuan dari topik ini di mana dari permasalahan nyata pada industri yang khususnya di sektor migas dan manufaktur yang sangat bergantung pada penggunaan pipa baja yang bertekanan tinggi. Dan untuk masalah utama dari fenomena kelelahan material atau disebut fatigue itu sering memicu munculnya retak mikro. Dan untuk retakan jenis ini sangat berbahaya karena sering kali tidak terlihat secara kasat mata. Namun jika dibiarkan, retakan halus ini juga akan merambat. Kemudian nanti bakal menyebabkan kegagalan struktur yang fatal, seperti terjadinya kebocoran atau ledakan pada pipa. Oleh karena itu, saya menggunakan judul ini di mana itu menggunakan basisnya itu ultrasonik dan juga itu menjadi solusi krusial untuk menjamin keselamatan kerja dan mencegah kerugian pada sektor ekonomi akibat penghentian operasi mesin secara tiba-tiba. Tujuan utama yang ingin saya capai untuk tugas besar ini itu mampu merancang sistem untuk mendeteksi keberadaan retak mikro pada tahap awal, kemudian menjadi retakan yang besar dan pada tahap awal sebelum menjadi retakan yang besar. Kemudian untuk yang kedua, sistem ini mampu melokalisasi posisi kedalaman cacat secara presisi agar tindakan yang dapat diperbaiki itu dilakukan tepat sasaran. Kemudian untuk justifikasi parameter dan variabel, pertama yang saya gunakan adalah waktu tempuh gelombang atau TOF. Jadi variabel ini saya pilih karena untuk menentukan lokasi kedalaman retakan. Logikanya sederhana. Jadi ketika kita mengukur durasi perjalanan gelombang suara dari saat ditembakkan hingga kembali lagi ke prop, maka gelombang itu akan kembali lebih cepat dari waktu standar atau pantulan backwall disebutnya. Maka indikasi tersebut itu lebih kuat sehingga untuk retakan yang terjadi pada material itu akan diidentifikasi secara lebih kuat lagi. Kemudian untuk yang kedua, saya menggunakan amplitude sinyal di mana itu tegangan outputnya. Parameter ini digunakan sebagai untuk mengestimasi dimensi atau keparahan pada cacat atau retakannya. Jadi semakin besar pantulan amplitudo sinyal yang diterima, maka semakin signifikan ukuran retakan yang terdeteksi. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan variable control di mana itu kecepatan suara. Karena material yang diuji ini adalah baja karbon, sehingga saya menggunakan konstanta ini sekitar kecepatan suaranya itu sekitar 5900 mm per second. Karena itu sebagai acuan perhitungan jarak dalam algoritma sistem nanti. Kemudian untuk poin yang ketiga, di mana di sini fenomena fisis yang digunakan yaitu saya menggunakan efek piezoelektrik pada transducer, di mana efek piezoelektrik tersebut bertugas untuk mengubah energi listrik menjadi getaran mekanik yang memiliki frekuensi tinggi untuk menembus baja karbon tersebut. Kemudian fenomena intinya yaitu terdapat pada refleksi akibat perbedaan impedasi. Gelombang suara yang memiliki sifat memantul akan menemui bidang batas dan material yang berbeda densitasnya. Kemudian dalam kasus pipa baja yang utuh, gelombang akan merambat lurus ke dalam dasar pipa. Namun jika ada retakan yang berisi udara, maka terjadi perbedaan impedasi yang sangat drastis antara baja dan udara tersebut, sehingga hal yang disebutkan sebelumnya tadi itu gelombang suara itu
itu akan memantul balik seketika di titik retakan tersebut, sehingga sinyal pantulan inilah yang kemudian ditangkap dan diolah menjadi data visual. Kemudian di sini ada gambar visual atau gambar dan grafik. Dari gambar sini dapat dilihat bahwa probe atau transducer itu menembakkan. Nah, di sini ada air, kemudian di sini ada ultrasound atau transmitternya, dan ini ada ultrasonic transducernya, dan di sini ada pantulan, di mana dari ultrasound tersebut di sini akan memantul kembali, dan ini akan ada 3 titik yang menerima dari pantulan gelombang tersebut. Terlihat jelas bahwa gelombang yang memantul kembali itu saat menabrak retakan, kayak ini tuh ada retakan sampelnya, dan gelombang yang memantul kembali tersebut itu akan mendeteksi terjadinya retakan pada baja, sehingga nantinya alat yang digunakan ini, alat non-destructive testing tersebut, itu nanti bakal mendeteksi ada retakan pada baja yang telah dipantulin gelombangnya, itu nanti bakal mendeteksi ada retakan. Jadi sehingga ketika mendeteksi retakan tersebut, maka bakal diketahui bahwa pipa tersebut memang harus segera diperbaiki, sehingga agar tidak terjadi kebocoran pada pipa atau terjadi hal yang tidak diinginkan, dan juga material tersebut segera diperbaiki atau diganti untuk yang lebih baik. Nah, dari ilustrasi yang tadi itu ada grafik tampilan scan-nya, dimana dari grafik di sini ada 3 grafik. Nah, dari grafik di sini dapat dilihat bahwa grafik ini itu menunjukkan dari amplitudo dan waktu, dimana untuk sektor X-nya itu waktu, dan untuk Y-nya itu amplitudo. Dan di sini terlihat bahwa gelombang dia ada stabil dan juga ada naik dan turun. Nah, gelombang yang naik turun ini itu menunjukkan tandanya ada keretakan pada baja karbon yang telah dideteksi pada alat ultrasonik yang tadi, dimana dari gelombang ini dapat dinyatakan bahwa memang ternyata ada kerusakan atau ada retak pada baja. Dan ini yang kedua, di sini ada menunjukkan juga bahwa di sini dia ada sempat naik yang secara kecil dan juga ada naik secara tinggi. Nah, ini dari grafik ini dapat dilihat bahwa memang retakan yang kecil ini dia untuk gelombang amplitudo yang dia mantulnya dari atas, dari lembah dan bukit secara kecil ini, berarti menunjukkan bahwa retaknya itu tidak terlalu dalam. Namun ini ada grafik yang menunjukkan bahwa dia itu memiliki gelombang yang cukup tinggi, maka menunjukkan bahwa retakan pada baja tersebut itu cukup dalam, karena itu efek dari pantulan gelombang ultrasonik yang tadi. Nah, di sini juga dijelaskan ada dari ketiga gambar, dan dari ketiga grafik tersebut menandakan bahwa memang sebenarnya grafik ini hanya menunjukkan bahwa adanya retakan pada baja atau material, sehingga dari grafik itu dapat memudahkan pendeteksian, karena dari grafik dapat menunjukkan bahwa misal dia grafiknya menunjukkan dia tidak terlalu tinggi, itu berarti retakannya masih belum dalam, sehingga untuk yang grafik yang tinggi seperti ini itu menandakan bahwa retakannya itu cukup dalam, sehingga walaupun tak kasat mata retakannya, namun dari alat tersebut itu dapat mendeteksi
retakan yang terjadi di dalam lapisan baja karbon. Dan di sini ada namanya ada 3 puncak sinyal. Nah, di sini ada initial pulse, di mana dia tuh initial pulse itu dia menunjukkan di sebelah kiri. Dan untuk yang defect echo itu ada di tengah-tengah pada grafik. Dan kemudian untuk backwall echo itu ada di sebelah kanan. Nah, di sini menunjukkan bahwa memang dari grafik tersebut itu ada 3 puncak sinyal. Dan dari 3 puncak sinyal tersebut itu dapat dijelaskan ya bahwa memang adanya retakan yang terjadi pada lapisan baja karbon. Oke. Baik. Mungkin itu saja penjelasan mengenai tugas besar yang telah saya rancang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.